Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sobat Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah berada di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh rahmat. Tentunya kita sebagai orang yang beriman amat sangat merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Terlebih, semua amal yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa hakikatnya adalah menahan hawa nafsu daripada hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tentu stamina yang kita miliki menjadi berkurang, ditambah cuaca di siang hari yang amat sangat panas. Oleh karenanya, kita merasa malas untuk melakukan aktivitas apapun dan lebih memilih menghabiskan waktu untuk tidur. Ditambah, ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa tidurnya orang yang berpuasa di waktu Ramadan adalah ibadah. Sehingga hadis ini menjadi hujah bagi mereka untuk tidur di siang hari. Sobat Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mana yang kita pilih? Tidur, kerja, atau ibadah? Dan apa sebetulnya maksud hadis tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah? Dan bagaimana kualitas hadis tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Syu'abil Iman karya Imam Al-Baihaqi, Abdullah bin Abi Aufi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naumu shaimi ibadatun wa shamtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa zanbuhu maghfurun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya diijabah, dan dosanya diampuni. Imam Al-Iraqi dalam Tahrij Ihya Ulumiddin menjelaskan bahwa kualitas hadis tidurnya orang yang berpuasa adalah dhaif, dikarenakan terdapat satu riwayat hadis yang terindikasi sebagai pembohong, ialah Sulaiman An-Nakhai. Imam Ibnu Hambal menambahkan bahwa Sulaiman An-Nakhai ini sering memasukkan hadis. Jadi, bisa kita simpulkan dari pendapatnya Imam Al-Iraqi dan Imam Ahmad bin Hambal bahwa kualitas hadis tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah adalah dhaif, sehingga tidak bisa menjadi hujah bagi kita. Sobat Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul halaman 66 menjelaskan tentang hadis tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah jika dia tidak merusak ibadahnya, seperti bermaksiat, bergibah, mengadu domba, dan lain sebagainya. Tidur itu merupakan inti kelupaan dan tidak bernilai apapun. Akan tetapi, tidur bisa bernilai ibadah jika tidurnya dia dimaksudkan untuk menambah kualitas ibadahnya dia. Oleh karenanya, Sobat Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan hadis di atas, kita bisa menyimpulkan yang pertama, hadis tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah. Yang pertama, jika kita tidak bermalas-malasan, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas ibadah,
dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa kita tidak dibarengi dengan kemaksiatan, sehingga tidur yang kita lakukan bukan dengan tujuan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kualitas hadis tidurnya orang yang berpuasa itu adalah dhaif. Tapi pada kasus fadhailil a'mal, hadis dhaif bisa kita amalkan. Contohnya hadis tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah. Seperti yang saya sebutkan tadi pada poin pertama dan kedua, bahwa tidurnya dia dimaksudkan bukan untuk bermalas-malasan, tapi untuk menambah kualitas ibadahnya. Dan tidurnya dia bukan untuk bermaksiat, akan tetapi untuk menambah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.